suatu hari, di sebuah desa yang bernama Widodaren, hiduplah seorang perempuan yang bernama Nyi Randa Tarup. Nyi Randa Tarup adalah seorang janda yang hidup sebatang kara. Karena merasa kesepian, akhirnya ia mengangkat seorang bayi laki-laki menjadi anaknya yang ia beri nama Jaka Tarub. Jaka Tarub tumbuh menjadi pria muda dewasa yang tampan dan juga gemar berburu di hutan. Pada suatu hari, ketika ia sedang berburu di hutan, ia mendengar suara wanita dari kejauhan. Karena penasaran, Jaka Tarub pun mendatangi sumber suara tersebut. Dan ia melihat ada 4 wanita cantik yang sedang mandi di telaga. Dan di saat yang bersamaan, ia melihat beberapa selendang yang tergeletak di pinggir telaga. Kemudian Jaka Tarub pun berpikir untuk mengambil salah satu selendang tersebut. Dan ia berjalan perlahan dan mengendap-endap dan mengambil salah satu selendang tersebut. Ketika menjelang sore, 4 wanita tersebut yang ternyata adalah bidadari yang ingin kembali ke kayangan. Salah satu wanita merasa panik karena tidak dapat menemukan selendangnya. 3 wanita lainnya tidak dapat melakukan apapun dan akhirnya kembali ke kayangan dengan meninggalkan satu temannya di telaga. Melihat hal tersebut, Jaka Tarub menghampiri wanita tersebut dan bertanya apa yang terjadi. Wanita tersebut bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan pun akhirnya bercerita apa yang terjadi kepada Jaka Tarub. Karena tidak mempunyai pilihan, akhirnya Nawang Wulan pun ikut bersama Jaka Tarub ke rumahnya. Hari berganti hari. Akhirnya Jaka Tarub dan Nawang Wulan menikah dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nawang Sri. Karena Nawang Wulan adalah seorang bidadari, tentunya ia memiliki kesaktian. Salah satunya, ia dapat menanak sebakul nasi hanya dengan 1 butir padi, dengan syarat tidak boleh ada yang mengetahui hal tersebut. Maka dari itu, setiap ia menanak nasi, ia berpesan kepada suaminya untuk tidak membuka tanakan nasi tersebut. Namun pada suatu hari, karena penasaran, Jaka Tarub pun membuka tanakan nasi. Ia merasa terkejut karena hanya ada 1 butir padi dalam tanakan nasi tersebut. Lalu ia bertanya kepada Nawang Wulan perihal tersebut. Dan kemudian kesaktian Nawang Wulan pun hilang. Karena telah menjadi manusia biasa, Nawang Wulan pun kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ia harus tiap hari ke lumbung padi untuk mengambil padi untuk ditanam. Hari demi hari, padi yang ada di lumbung padi semakin menipis. Dan pada suatu ketika Nawang Wulan mengambil padi di lumbung padi, ia menemukan selendangnya. Ia kemudian merasa senang sekaligus sedih. Ia merasa senang karena ia dapat kembali berkumpul dengan teman-temannya di kayangan. Namun ia juga merasa sedih karena ia harus meninggalkan keluarganya. Kemudian sesaat sebelum ia kembali ke kayangan, ia berpesan kepada Jaka Tarub untuk membuatkannya telaga di dekat rumahnya dan untuk menyusui anaknya. Jadi setiap malam Nawang Wulan akan turun ke bumi untuk menyusui anak.